Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan studi keislaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Islam tentang manusia. Kita akan membahas tentang apa itu manusia atau konsep manusia dalam Islam. Nah, manusia dalam Islam sebagai makhluk yang sempurna sebenarnya memerlukan kajian khusus dan mendalam. Kesempurnaan yang hakiki bukan terletak pada unsur biologis, melainkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kalau secara biologis, bagaimana contohnya? Misalnya, manusia tidak bisa terbang, maka akan kalah dengan hewan yang bisa terbang. Manusia larinya kalah cepat dengan hewan yang larinya cepat. Ini menunjukkan bahwa bukan unsur biologis yang menjadikan manusia sempurna, melainkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Al-Quran menjelaskan manusia secara detail, dimulai dari kronologis, tujuan, dan sudut pandang kompleks yang terkandung dalam wujud makhluk yang diklaim paling sempurna tersebut. Pertama, hakikat penciptaan manusia. Mungkin kita semua sudah sering membaca ayat ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, di sini Tuhan berfirman atau menjawab kegundahan dari malaikat dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, hakikat penciptaan manusia ini merupakan sebuah pondasi dasar tentang manusia dan kemanusiaan dalam konteks Islam, dalam konsep Islam. Yang pertama, dalam hal hakikat penciptaan manusia, manusia dalam Islam disebut sebagai khalifah. Khalifah di sini adalah pengganti, perwakilan, pemimpin. Kita sering mendengar istilah bahwa mulailah dari diri sendiri atau mulailah perubahan atau memimpin diri sendiri. Betul bahwa secara substansi dari ajaran agama Islam bahwa perubahan terpenting adalah perubahan dari diri sendiri. Konsep khalifah di sini adalah bagaimana manusia menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi, untuk menjalankan bumi, baik itu merusak atau merawat. Itu semua merupakan konsep khalifah. Nah, pertentangan ideologi tentang istilah khalifah tergambar pada dialog malaikat dengan Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah yang telah dibacakan tadi. Jadi filosofi dari khilafah itu tidak hanya merawat bumi. Jadi manusia itu bisa merawat, bisa merusak. Yaitu terserah bagaimana manusia itu sendiri. Kemudian tujuan manusia itu tergambar dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Kata kunci di sini adalah illa liya'budun, untuk menyembah, menghamba. Nah, ini kita manusia secara tabiat itu pasti menghamba karena memang diciptakannya seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya yaitu untuk menghamba kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prakteknya memang banyak yang menghamba selain kepada Allah. Tapi ini merupakan sebuah fitrah manusia untuk menghamba.
istilah-istilah yang banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah manusia itu terbagi menjadi 4 bagian dalam kajian Islam. Terutama di sini ada bashar secara biologis, kemudian an-nas secara sosiologis, man, istilah man dalam Al-Quran sering sekali kita temui, yaitu manusia secara antropologis, dan insan secara psikologis. Bashar itu manusia secara biologis, seperti Nabi mengatakan bahwa ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sebenarnya saya itu ya bashar sebagaimana kamu maksudkan. Nabi itu ya secara biologis, tapi ya yang memiliki rasa lapar, dahaga dan lain sebagainya. Berbeda dengan sosiologis, antropologis, psikologis, pastinya Nabi memiliki kualitas derajat yang lebih tinggi, atau istilahnya dengan insan kamil yang maksum. Ini gejolak perilaku manusia seperti makan, minum, seks, dan itu secara biologis. Sosiologis itu berkoloni, bermasyarakat, dan lain-lainnya. Antropologis itu berkebudayaan dan berperilaku sosial yang tergambar dalam kepribadian manusia masing-masing individu. Kemudian psikologis itu baik akademik, keilmuan, baik buruk yang berkaitan dengan gejolak kejiwaan. Nah, ini potensi manusia